Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar media video pembelajaran. Adapun pembahasan kita pada kali ini adalah yang pertama, pengertian media video pembelajaran. Yang kedua, karakteristik media video pembelajaran. Yang ketiga, ada peranan media video pembelajaran, dan yang keempat, ada prinsip-prinsip penggunaan media video pembelajaran. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian media video pembelajaran. Secara umum, pengertian dari media video pembelajaran itu merupakan suatu alat untuk membantu agar terjadinya proses kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu juga dapat diartikan bahwa media pembelajaran adalah semua peralatan yang digunakan atau yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rangsangan, baik itu berupa perhatian, perasaan, kemampuan, pikiran, ataupun keterampilan dari peserta didik, sehingga bisa terwujudnya suatu proses pembelajaran. Baik, adapun pengertian media video pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Briggs dalam Ekayani tahun 2017 bahwa media ini bisa berupa film, video, atau buku. Nah, sedangkan menurut Nasution Education Association menyatakan bahwa media pembelajaran itu mencakup semua komunikasi berbentuk pandang, dengar, atau cetak, termasuk teknologi perangkat keras. Nah, selanjutnya ada menurut Winkle tahun 2004 juga menyebutkan bahwa media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam sebuah pembelajaran. Nah, sehingga dari definisi-definisi tersebut yang telah dikemukakan dan keterkaitannya dengan pembelajaran, maka video pembelajaran dapat diartikan sebagai media yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa untuk belajar. Nah, melalui penayangan ide atau gagasan, pesan, dan informasi secara audio visual. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kedua, ada karakteristik dari media video pembelajaran. Media video pembelajaran yang merupakan media berisi bahan yang telah disusun dalam suatu format sajian dengan unsur visual yang dilengkapi dengan unsur audio, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, persamaan dan perbedaan media TV dan video. Media TV dan media video hampir sama, hanya saja terdapat satu perbedaan dalam hal cara memanfaatkannya. Media TV dengan jadwal siaran, sedangkan video tidak terikat jadwal. Tergantung kemauan pengguna untuk memutar kaset video dengan menggunakan VCR, dapat juga berbentuk CD yang diputar dengan VCD atau DVD. Jadi, kedua media ini dapat digunakan dalam dunia pendidikan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, ada kelebihan dan kelemahan dari media video. Adapun kelebihan media video adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan rangsangan visual dan audio secara serempak serta dapat menjangkau sasaran yang luas. Yang kedua, dapat menyajikan gambar yang sangat mendekati keadaannya sebenarnya atau menyajikan pengalaman langsung kepada penonton. Yang ketiga, dapat menghadirkan objek yang berbahaya atau langka ke dalam kelas. Yang keempat, dapat menghadirkan objek yang jauh letaknya maupun yang sudah terjadi pada masa lalu atau meniadakan jarak dan waktu. Yang kelima, mampu menyajikan unsur warna, bunyi, gerakan, dan suatu proses dengan jelas. Selain kelebihan yang disebutkan, media video juga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu yang pertama, video adalah media komunikasi satu arah, yang artinya hanya mampu menyampaikan pesan tetapi tidak dapat menerima umpan balik secara cepat. Untuk mengatasi kelemahan ini, dapat dilakukan dengan cara menggunakan media lain sebagai pelengkap, misalnya telepon, media cetak, komputer, atau multimedia.
Yang kedua, layar video sempit sehingga tidak dapat memberikan keleluasaan penonton untuk mengamati objek. Hanya 80% gambar mampu disajikan. Yang ketiga, kualitas gambar yang dipancarkan lebih rendah dari yang diproyeksikan atau film layar lebar. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, peranan media video pembelajaran. Berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh media video pembelajaran, media ini memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam pembelajaran. Seperti halnya media pembelajaran yang lainnya, media video tentunya memiliki peran sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Seperti yang kita ketahui, video pembelajaran memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode konvensional. Nah, dalam pembelajaran, video ini bukan sekedar hanya tambahan, tetapi benar-benar punya peran penting. Kenapa? Karena video bisa menarik perhatian siswa, membuat materi lebih mudah dipahami, dan bahkan membuat proses belajar jadi lebih interaktif dan menyenangkan tentunya. Selain itu, metode pengajaran juga jadi lebih bervariasi, nggak hanya ceramah terus-terusan seperti itu. Dengan adanya video, siswa juga lebih aktif karena mereka bisa mengamati, mendiskusikan atau bahkan mencoba mempraktikkan apa yang mereka lihat. Nah, yang pertama, dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar mereka sendiri. Di era digital seperti yang sekarang, video bukan lagi sekedar hiburan, tetapi juga dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pembelajaran. Salah satu peran utama dalam video pembelajaran adalah mampu menarik perhatian siswa. Ketika siswa lebih tertarik dengan materi yang disampaikan, mereka akan lebih fokus, dan dari situ motivasi belajarnya tentunya juga meningkat dibandingkan hanya membaca teks atau mendengarkan ceramah. Video bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih hidup, lebih nyata, dan tentu saja lebih mudah dipahami. Contohnya, bisa kita lihat dalam gambar ini, di mana siswa tampak antusias belajar dengan bantuan media video. Yang kedua adalah memperjelas makna bahan pengajaran sehingga mudah dipahami. Media video dalam pembelajaran memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah membantu memperjelas makna materi yang diajarkan. Jika hanya menggunakan teks atau penjelasan verbal, ada kemungkinan siswa sulit memahami konsep yang abstrak atau kompleks. Dengan video, materi bisa divisualisasikan sehingga siswa menjadi lebih mudah memahami konteksnya. Contohnya, dalam mata pembelajaran sains, konsep seperti proses fotosintesis bisa dijelaskan dengan animasi, sehingga siswa lebih cepat menangkap inti pembelajaran. Dengan demikian, video bukan hanya membuat pembelajaran yang lebih menarik, tetapi juga lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dari siswa. Yang ketiga, metode pengajaran yang lebih bervariasi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dalam pembelajaran, variasi metode sangat penting agar siswa tidak mudah bosan dan lebih mudah memahami materi. Salah satu cara untuk menciptakan variasi adalah dengan menggunakan media video pembelajaran. Video memungkinkan kombinasi antara gambar, suara, dan animasi, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, konsep yang sulit dapat dijelaskan dengan ilustrasi visual yang dinamis. Selain itu, video juga memungkinkan pembelajaran mandiri, di mana siswa dapat menonton ulang materi kapan saja mereka butuhkan. Dengan demikian, penggunaan media dan video memberikan fleksibilitas dan kreativitas dalam metode pengajaran. Nah, yang terakhir, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Nah, maksudnya di sini media video dalam pembelajaran memiliki peran penting yang salah satunya adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Dengan adanya video, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif sehingga siswa terdorong untuk lebih aktif. Misalnya, dalam pembelajaran sains, video animasi dapat membantu siswa memahami konsep yang abstrak, sementara dalam pembelajaran bahasa, video percakapan dapat membantu meningkatkan keterampilan mendengar dan berbicara. Karena sifatnya yang visual dan auditori, video juga membantu siswa memiliki gaya belajar berbeda untuk lebih mudah menyerap informasi. Dengan demikian, pengguna media video bukan hanya memperkaya metode pengajaran, tapi juga mendorong siswa untuk lebih banyak terlibat dalam proses belajar. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip media video pembelajaran. Di sini ada beberapa prinsip yang mendasar yang perlu diperhatikan oleh setiap pengguna media video dalam pembelajaran.
Yang pertama itu ada mengenal karakteristik dan kemampuan media video pembelajaran. Dapat dibayangkan akibat atau dampak yang akan ditimbulkan apabila media video yang akan digunakan dalam pembelajaran tidak dikenal karakteristik dan kemampuannya. Jika hal ini terjadi, maka dapat dipastikan bahwa materi pembelajaran yang disajikan melalui media ini justru tidak sesuai dengan tujuan yang diterapkan atau ditetapkan. Sebelum menggunakan media video pembelajaran, hendaknya pengguna atau guru pengguna media video pembelajaran mengetahui karakteristik media video pembelajaran untuk mengenal lebih jauh kelebihan maupun kelemahannya, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penggunaannya. Yang kedua, terdapat senantiasa dilakukan persiapan yang cukup untuk menggunakan media video pembelajaran. Nah, menggunakan media video pembelajaran tidak boleh sembarangan. Perlu juga persiapan yang matang dengan memperhatikan faktor-faktor sesuai dengan yang ada di PPT. Bagian A, kesesuaian dengan materi ajar. Media video pembelajaran hendaknya jangan hanya ditanyakan sebagai selingan atau hiburan pengisi waktu, kecuali memang tujuan yang pengajarannya demikian. Secara mendasar, substansi program media video pembelajaran harus mencerminkan atau merupakan bagian integral dari bahan atau materi yang hendak disampaikan. Bagian B, kesesuaian dengan karakter audien atau siswa. Penggunaan media video harus tepat sasaran agar dapat dicerna dengan baik oleh siswa yang menjadi subjek sasaran. Bagian C, ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik, tempat penayangan program media video pembelajaran, dan yang tidak kalah penting adalah peralatan untuk menayangkannya. Dan yang ketiga, itu media video pembelajaran dilengkapi dengan media lain untuk kesempurnaan penyajian dan pemaknaan bahan atau materi ajar. Mengingatkan kelemahan yang dimiliki oleh media pembelajaran, seorang guru hendaknya dapat mendampingi media video pembelajaran dengan media lain sehingga terjadi variasi penggunaan media yang dapat mempertinggi perhatian siswa, mengingat setiap anak mempunyai latar belakang yang berbeda, perbedaan kemampuan ekonomi maupun kemampuan penggunaan alat indera. Baik, adapun kesimpulan pada materi kali ini adalah yang pertama, media pembelajaran adalah alat yang mendukung proses belajar mengajar, termasuk video sebagai media audiovisual yang efektif dalam meningkatkan perhatian, pemahaman, dan hasil belajar siswa. Yang kedua, media video pembelajaran adalah media video audiovisual yang fleksibel, mampu menyajikan materi secara realistis dan dapat diputar kapan saja, dan kelebihannya meliputi kemampuannya untuk menghadirkan objek langka, menyimpan informasi, dan memanipulasi tampilan. Namun, kelemahannya adalah komunikasi satu arah. Layarnya terbatas dan kualitas gambar lebih rendah dibandingkan film layar lebar. Yang ketiga, media video pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa untuk memperjelas materi yang kompleks, memberikan variasi metode pengajaran, dan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Tayangan video visual membantu siswa memahami konsep dengan lebih konkret serta menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang terakhir, di mana penggunaan media video dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik materi siswa dan fasilitas mendukung, serta dikombinasikan dengan media lain untuk hasil yang lebih optimal. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni.